Sobat Kom, bisnis keripik singkong merupakan salah satu bisnis makanan modal kecil yang terbilang mudah untuk dijalani. Coba, siapa yang tidak kenal keripik singkong? Semua orang Indonesia pasti kenal keripik singkong. Cemilan yang satu ini murni terbuat dari bahan baku singkong yang diiris tipis-tipis. Keripik singkong merupakan jenis cemilan yang tak lekang oleh zaman. Dari zaman dahulu, masyarakat sudah mengenal keripik singkong. Meski kadang tidak disadari, justru usaha keripik singkong bisa menjadi potensi yang mampu menghasilkan berpundi-pundi uang. Fakta ini dibuktikan oleh seorang pelaku usaha keripik singkong yang beralamat di Jalan Taruna, nomor 45, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara. Sebelum kita mulai untuk pembuatan keripik, yang pertama itu sortir dulu ubi ya, yang benar-benar kualitas, karena ubi yang berkualitas itu memang menghasilkan keripik singkong yang benar-benar rapuh. Nah, ubinya itu harus benar-benar berdaging. Kalau dia kategori ubi yang seperti ini, dia tuh bahasa apanya dia keras atau gone, karena kita harus disortir yang berdaging supaya hasil keripiknya itu benar-benar maknyus. Nah, setelah disortir kita melakukan pengupasan, terus melakukan dicuci yang benar-benar bersih, dia dipisahkan. Lalu nanti kita masuk ke tahap penggorengan. Kita langsung proses penggorengan di atas kuali. Nah, metode ini baru yang kita dapati pertama kali. Dan hasilnya itu lebih rapuh dan cantik ya. Kita coba ya. Dan ini lebih mudah dan cepat keringnya, cepat masaknya, dan prosesnya lebih cepat. Biasa kita 50 kilo itu hampir memakan waktu sampai 5 jam. Ini 100 kilo 4-5 jam udah selesai. Kita tambah sampai penuh. Dan kata orang, kok nggak panas? Tidak, apinya nggak boleh terlalu besar, karena kalau api besar hasilnya kurang bagus. Dan ini kerjanya lebih cepat. Jadi tinggal langsung pemrosesan rasa garam, air garam. Dengan metode ini hanya 2 menit ke 3 menit itu udah masak. Ini kita kasih air garam 2 sendok. Nah, ini udah masak nih.
tinggal kacu-kacu sedikit. Nah, ini hasilnya. Kita tiriskan. Nah, hasilnya juga bagus. Nah, setelah selesai proses penggorengan, ditiriskan sampai benar-benar keripiknya itu dingin benar alami. Baru nanti kita proses packaging, pengemasan untuk diantar ke toko-toko. Nah, setelah ini kita tunggu minyak ini udah benar-benar panas, baru kita proses penggorengan berikutnya. Ini tahap berikutnya yaitu pembuatan rasa balado. Kalau orang Minang bilang ini keripik sambal balado. Tapi kalau orang aja bilang ini sambalnya si pedas manis. Nah, ini bumbunya. Sebelum kita adon, kita panaskan dulu karena ini kental. Nanti setelah panas dia akan dicair. Nah, bahan bakunya ini semua dari petani cabai, gula, dan semua sudah bersertifikasi halal. Setelah gula sudah dicair, kita masukkan keripik ubinya, nanti kita adon menjadi keripik ubi balado atau pedas manis khas Labuan Batu. Adon gulanya agar menyatu dia. Rasanya udah selera, jadi sangat diminati nih. Nah, kita lagi merata ya. Setelah tahap packaging, kita langsung pengepresan agar ini kan udah ada jibnya itu, supaya dia lebih higienis lagi. Kita akan sealer, ini di sealer. Nah, kalau sudah di sealer dia akan rapat. Dia akan melihat ada batasnya, supaya apa? Dia tidak masuk lagi dan nggak bisa dibuka, rapat. Nah, sewaktu mau dikonsumsi, mereka akan buka dan makan seperlunya. Dia akan buka jibnya. Setelah itu dia akan tutup kembali. Nah, dengan kemasan yang seperti ini,
Dia akan produk itu akan tahan lama sampai dengan 6 bulan. Daya tahan pangannya tanpa bahan pengawet, dan ini cukup higienis. Buat semua masyarakat umum, silakan mencoba keripik ubi ini yang produksinya Oraja, yang ada logonya ini. Ini adalah aneka keripik Oraja, dan ini adalah khasnya Labuan Batu. Mari kita sama-sama semua ciptakan, kita mencintai produk UMKM, produk olahan rumah tangga. Bahasanya itu adalah tonggaknya ekonomi Indonesia. Karena UMKM itu selama ini COVID, apakah mengganggu produksi kita? Awalnya iya. Ternyata dengan adanya COVID ini juga kita tidak terpengaruh. Omset kita tetap stabil untuk saat ini, dan bisa menghidupi ekonomi keluarga, dan bisa menyekolahkan anak. Semua itu dari usaha ini, tidak lain tidak bukan. Tidak ada bisnis lain, tidak. Kita ingin mengembangkan brand kita ini bisa menjadikan contoh, bisa menghidupi ekonomi keluarga kita sendiri. Mungkin hanya sampai di situ. Kita akan memasarkan produk ini ke outlet-outlet yang udah pesan. Nanti kita akan antar sampai ke toko-toko yang sudah memesan produk aneka keripik Oraja. Sampai di sini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auraja Chips, keripik singkong dengan berbagai varian rasa, original, balado, dan pedas manis. Auraja Chips memiliki cita rasa yang sudah tidak diragukan lagi. Kemasan premium, tanpa bahan pengawet, dan tahan sampai 6 bulan. Sobatkom, meski hanya dijalankan di rumah, dalam satu hari beliau bisa memproduksi setidaknya puluhan kilogram keripik singkong yang siap dipasarkan ke beberapa penjual panganan kecil dan minimarket yang ada di rantau perapat. Auraja Chips juga menerima pesanan dalam jumlah kecil dan besar. Untuk info pemesanan, Sobatkom bisa menghubungi 0852 6257 7414. Jadi gimana Sobatkom? Tertarik ikut bisnis keripik singkong? Nah, bisnis keripik singkong sangat cocok dijalankan oleh siapapun, terutama kalangan ibu rumah tangga. Sambil mengasuh anak di rumah, ibu rumah tangga bisa menghasilkan uang tambahan untuk keluarga tercinta. Usaha keripik singkong rumahan bisa dikerjakan sebagai bisnis sampingan. Adapun modal usaha yang dibutuhkan sangat kecil. Apalagi bahan dasar pembuatan keripik singkong di Labuan Batu sangat mudah untuk didapatkan. Namun, persaingan dalam bisnis keripik singkong ini juga terbilang kompetitif. Sehingga, untuk dapat bertahan dan menang, tidak cukup hanya bermodal harga yang kompetitif. Namun, Anda juga harus melakukan inovasi, mulai dari inovasi produk, kemasan, hingga inovasi pola penjualan. Semangat berbisnis Sobatkom, semoga berjaya!